Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat sore ya. Berjumpa lagi kita di mata kuliah komunikasi data dan jaringan ya. Jadi kita sekarang masuk pada pertemuan ke-11 ya. Adapun di pertemuan ke-11 ini kita akan coba membahas lagi mengenai konfigurasi ya. Dua buah jaringan ya dengan satu router ya. Jadi pada pertemuan sebelumnya ya kita sudah membahas ya bagaimana mengkonfigurasi jaringan peer-to-peer ya, kemudian jaringan lokal area network. Nah sekarang kita akan coba mengkonfigurasi lagi jaringan menggunakan sebuah router ya. Jadi ini masih kelanjutan yang kemarin, dan harapan saya semoga Anda semua bisa memahami pada model sebelumnya dan bisa juga memahami pada model pertemuan ini ya. Oke baik ya. Di sini pada pertemuan ini kita masih menggunakan aplikasi Cisco kemarin ya, Cisco Packet Tracer ya. Ini saya jalankan dulu Cisco Packet Tracer saya. Nah di sini kita akan menggunakan sebuah router ya. Di router ini adalah fungsinya menghubungkan sebuah jaringan komputer ya, atau komputer subnet atau gang yang berbeda ya. Dan IP dan studi kasusnya akan kita cobakan membuat IP kelas yang berbeda. Nah jadi ini ada contohnya ya seperti ini. Nih jadi dengan menggunakannya router ini kita bisa melakukan ya komunikasi dari subnet yang berbeda ya. Yang berbeda itu di mana? Di sini kita bisa lihat ya. Di sini di gedung A ini jadi kita menggunakan IP address 192.168.100.1 ya. Nah kemudian di gedung B ini kita menggunakan 192.168.200.1. Nah disinilah perbedaan dari subnet itu ya. Di gedung A itu dia subnetnya 100 dan di sini dengan 200 ya. Jadi kalau tidak menggunakan router, jadi kita tidak akan bisa menghubungkan atau mengkoneksikan kedua IP yang berbeda ini ya. Maka hasilnya nanti tidak akan replay ya, adalah RTO, return out ya. Ini akan saya cobakan biar Anda paham ya. Nah kita kembali ya, ini untuk IP addressnya ya. Jadi IP addressnya nanti seperti ini. Di gedung A itu gateway-nya 100.1 dan gedung B ini gateway-nya 201 ya. Nah kemudian ini adalah konfigurasinya ya. Konfigurasi, jadi pertama itu nanti begitu routernya itu kita klik, nah maka akan muncul dialog seperti ini. Nanti di nolkan saja n atau singkat dengan n. Nah, kemudian kita melakukan perintah dari command line ini ya, seperti ini, ikuti enable configure terminal. Nah ya, di perintah ini nanti akan saya beritahu caranya gimana. Nah ini kita memasukkan IP address pada PC klien ya. Jadi kemarin lalu kita tidak ada mengisikan gateway-nya, kalau di sini kita harus mengisikan gateway-nya ya. Jadi biar supaya nanti terhubung. Nah di PC 0 anggap ini klien 1, dia IP address-nya 192.168.100.2 ya. Ini IP address-nya, dan ini kita menggunakan gateway-nya ya, 1. Nah yang di PC satu lagi, di klien satu lagi kita menggunakan IP address 192.168.200.2. Nah ini gateway-nya 200.1. Nah semoga untuk pemasukan IP ini Bapak Ibu atau mahasiswa sudah paham ya saya. Nah ini kalau bila kita jalankan ya, uji dengan ping IP ya dari seluruh PC klien yang dilewatinya, maka
Kalau sudah pengaturannya benar, kita settingnya, insya Allah dia akan replay ya. Nah, oke, kita akan langsung ujikan pada aplikasi ya. Nah, di sini kita tadi sudah melihat topologinya ya, seperti ini. Nah, jadi ini akan kita buat ya, topologinya ini akan saya buat. Di sini menggunakan satu buah router dengan seri 4331 dan menggunakan switch ya 2960 24TT ya. Ini kita akan coba praktekkan di sini. Kita ambil dulu routernya satu. Nah, kemudian PC ya. PC lagi. Kemudian kita gunakan langsung di sini ada switch ya. Kita menggunakan switch 2960. Oke. Nah, di sini kita ambil lagi sebuah switchnya. Ya, switch. Nah, kita umpamakan kalau ini adalah sebuah gedung ya. Ini apa nih? Bentar. Ini adalah sebuah gedung ya. Jadi kita buat di sini. Misalkan ini adalah, kita kasih nama gedung A ya. Ini gedung A. Kemudian di sini gedung B ya. Gedung B. Oke. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi kemudian kita kasih IP ya. Di sini IP-nya atau kita kasih dulu media transmisinya ya, atau kabelnya. Kalau misalkan masih bingung rekan-rekan mahasiswa, jadi bisa menggunakan automatic ini ya, automatically choose connection type. Jadi kalau misalkan bingung ini sama ini kita menggunakan kabel apa, ini sama ini kita menggunakan kabel apa, jadi gunakan aja ini kalau misalkan bingung. Tapi kalau sudah paham ya udah langsung aja pilih tipe strike atau cross ya. Jadi kita langsungkan dari router ke switch. Nah, jadi seperti itu. Atau kita lanjut. Oke ya. Seperti ini. Ini kalau misalkan masih bingung cara menghubungkan menggunakan kabel media transmisinya dari router ke switch, dari switch ke PC, atau dari switch ke switch. Jadi ada pada modul pertama di modul pertemuan 10 kemarin itu sudah saya jabarkan di situ ya. Jadi insyaallah tidak akan sulit ya, tinggal dibuka lagi pada modul ke 10 nya itu ya, seperti itu ya. Oke, nah sekarang kita kasih ya IP address di sini. Di sini kita tentukan gateway-nya tadi adalah di sini berapa nih? Di sini gateway-nya yang di gedung A ini 192.168.100.1 ya. Dan di gedung B-nya 192.168.200.1. Jadi kita kasih di sini gateway-nya. Gateway-nya 92.168.100.1 ya. Oke. Kemudian untuk di sini gateway sini kita kasih di gedung B ya 192.168.200.1 ya. Jadi /24 juga /24. Kita kasih /24 ya. Oke, seperti itu. Nah, ini sepertinya labelnya tidak keluar, jadi saya keluarkan dulu labelnya, jadi biar lebih kita mudah mengenalinya gitu ya. Always nih. Nah, ini baru tahu dia ya, baru kelihatan dia itu di ini kesini adalah gigabit ya. Ini gigabit ke sini. Nah, sekarang di sininya
untuk IP ini di sini. Yang ini ya. Ini di sini kita kasih IP address-nya pada PC klien. IP address 192.168 100.2 ya. Kenapa dia 2? Karena gateway-nya kan sudah 1, jadi kita nggak perlu lagi menggunakan 1, sini harus 2 ya. Ini IP address 192.168 200 ya. 2 ya. Seperti itu. Nah, ini IP address-nya. Oke. Nah, langkah pertama itu kita isi dulu ya di sisi routernya ya, dengan cara sama ya dengan langkah-langkah yang pada sebelumnya. Jadi kita klik di routernya, kemudian kita isi pada menu CLI ya, command line interface. Nah, ketika muncul seperti ini, tekan aja N pada keyboard, enter ya, enter lagi, kemudian kita ketik enable, baru kemudian setelah itu configure ya, configure terminal. Nah, setelah itu baru kita masukkan interface ya. Interface itu adalah yang ini, menghubungkan dari ini ke sini ya, sini. Jadi kita mengambil interface dari router menuju ke switch, itu adalah gigabit 0/0/0 ya. Interface G singkat aja, 0/0/0 enter. Nah, kemudian kita masukkan IP address-nya, gateway-nya ini ya. Jadi kita ketik IP address 192.100.100.1 ya. Jadi kita isi subnet masknya 255.255.255.0. Kenapa dia 255.255.255.0? Karena dia /24 ya. Nah, kemudian setelah itu kita no-shoot, ini adalah perintah untuk mengaktifkan lampunya nanti supaya menjadi hijau. Yang tadi ini merah bisa jadi hijau ya. No-shoot down, enter lagi. Oke, selesai ya. Jadi untuk yang di gedung A ini, jadi sudah kita setting gateway-nya ya, IP address-nya. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita setting pada gedung B, gateway-nya ini gateway-nya ya. Cara yang sama. Jadi tiba di sini kita enter lagi satu, exit dulu ya. Kemudian kita masuk lagi pada di sini interface G ini ya. Interface G berapa tuh? Yang ini ya. 0/0/0/1 ya, sorry. Baru IP address yang ini, gateway ini ya. Ini adalah gateway ini ya. IP address 192.168.200.1. Dengan subnet masknya 255.255.255.0 ya, enter. Kemudian no-shoot ini ada perintah untuk mengaktifkan lampu ini supaya routernya aktif ke sini ya. No-shoot down. Oke. Nah, kalau udah hijau seperti ini, nah ini tandanya sudah aktif ya. Nah, kalau misalkan gini, ini pengalaman saya ya. Jadi ketika kita membangun sebuah jaringan ya, misalkan untuk 2 gedung seperti ini dan menggunakan satu buah router ya, kalau bisa itu subnetnya dibedakan ya. Kalau saya seperti ini kan subnetnya di gedung A ini adalah IP-nya masih tetap kelas C, tapi dia subnetnya sudah berbeda, gangnya berbeda ya. Ini kan 192.168.101. Nah, ini 192.168.201 ya. Jadi kenapa seperti ini? Supaya nanti kalau misalkan PC-nya di gedung ini hanya sekitar 30 atau 40, oke lah ya, itu masih stabil misalkan jaringannya. Dan dalam segi perbaikannya kita pun mudah. Tapi kalau lebih dari 40, misalkan 200,
Nah, itu kalau rusak kita sangat susah untuk mencari kerusakannya di mana. Dan untuk kestabilan jaringan juga, kalau misalkan banyak lebih dari 100 ya, itu berat ya. Kayaknya kalau saran saya sih buat dua gang seperti ini atau dua subnet yang berbeda seperti ini ya, IP subnet yang berbeda. Jadi ini akan memudahkan kita dalam melakukan pengkonfigurasian jaringan, kemudian juga untuk pada apabila terjadi kerusakan pada jaringannya. Nah, jadi seperti itu. Nah, kita lanjut yang tadi ya. Jadi ini setelah router yang kita setting, ini kalau misalkan kita tes ping ya, dari gedung A ke gedung B, kita tes dulu. Misalkan coba IP-nya adalah ini ya, ping 192.68.100 titik. Di sini ya kita kasih ini masuk, maaf ini adalah 200 ya, 200 titik 2 ya. Nah, dia tidak akan connect ya, masih belum connect karena IP-nya belum kita setting. Jadi kita setting dulu IP address pada gedung A yang terdapat pada PC0 ini ya. Seperti ini, langkah yang sama ya, diklik sekali seperti ini. Nah, kemudian diisi pada menu desktop, kemudian IP configuration. Nah, di sini di static ya, menu IP configuration static ini kita isi 192.8 nah 100 ya, 100.2 ya, jangan satu lagi karena satu sudah pakai untuk gateway ya. Kemudian di gateway nya baru kita masukkan 192.100.1. nah, jadi seperti itu lah cara yang sama ya pada yang sebelumnya. Ini mana nih? Oke, kita masuk pada menu desktop, IP configuration, IP addressnya 192.168.200.1 ya. Dia kalau gini ini kenapa dia di address ready, karena dia sini sudah dipakai ya. Jadi kita pada host selanjutnya 200.2. Itu dia. Nah, baru gateway-nya kita masukkan yang pertama tadi, 100.1. Nah, kalau sudah, coba kita ping ya dari PC 0 ini ke PC 1 atau dari gedung A ke gedung B ya. Kita masuk, cara ngepingnya langsung ke klik sekali pada PC ya, pada PC 0, kemudian akan muncul seperti ini dan klik di sini command prompt. Nah, kita ketikkan ping 192.100.2 ya. Kita berada pada PC 0 ya. PC 0, maaf ya, PC 0 kita memanggil pada PC 1 ini ya. 100.2. Kita tunggu. Oke, jalan ya. Kalau udah seperti ini berarti konfigurasi kita sudah berhasil dan dia sudah bisa saling terhubung ya. Kalau misalkan kita dari PC 1 sini, dari sini ya, dari sini ke sini, dari PC 1 ke gedung A itu PC 0, kita coba tes ping 192.8.100.2. Oke, jalan ya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi kalau misalkan kita membuat sebuah jaringan ya, jadi beda subnet, contoh hal seperti ini ya, yang kemarin, yang pada pertemuan sebelumnya kita buat seperti ini. Nah, jadi yang ini kita bedakan, kita samakan ya subnetnya. Ini kan misalkan yang kemarin 192.8.100.1 misalkan gini. Nah, di sini 192.8.200.1 atau 200.2 misalkan. Nah, jadi kalau misalkan kita hubungkan ini ke sini ya. Nah, jadi kita tes ping atau kita kirim surat langsung ke sini. Nah, kita belum masukkan IP, coba kita masukkan IP dulu ya. 298.100.1.
Ini tidak usah diisi gateway nya karena kita tidak menggunakan router. Ini 192 kan 200.2. Nah, apabila kita tes ping ya, kita tes ping dari sini ke sini 192.8.200.1. Apa yang terjadi? Nah, maka dia tidak akan terhubung. Karena kenapa dia tidak terhubung? Karena dia sudah beda segmen ya, segmen IP addressnya beda gang ya. Jadi supaya dia bisa terhubung di antara bedanya subnet ini, segmen ini maksud saya ya, subnetnya, maka menggunakan router ya. Jadi seperti ini. Router itu bisa bermacam ya, ada router Cisco dan ada router board ya dari MikroTik ya. Nah, jadi seperti ini. Semoga video yang saya buat ini anda mahasiswa paham ya. Nah, ini bisa diuji cobakan di rumah ya. Untuk ini saya diuji cobakan di rumah untuk coba dipraktekkan. Nah, dipraktekkan ya. Untuk di pertemuan ini kita cukup scan dulu ya di pertemuan ini. Sampai berjumpa kita di pertemuan selanjutnya. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.